Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Aziza dari Prodi Pendidikan Matematika A1 Angkatan 2022. NIM saya 22510091. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungan dalam suatu aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari globalisasi. Yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Di dunia ini terdapat lebih dari 200 negara. Tiap-tiap negara memiliki wilayah dan batas negara tertentu. Oleh karena itu, pengaruh globalisasi, batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi. Setiap orang pada zaman sekarang bisa mendapatkan informasi di luar batas negaranya. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi penyebab hilangnya batas-batas negara tersebut. Sekarang, orang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya yang berada di negara lain dengan menggunakan telepon. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Proses globalisasi memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa kecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat dan oleh semua orang. Globalisasi memudahkan setiap negara dan setiap orang menunjukkan diri pada seluruh dunia. Prestasi yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Media yang digunakan antara lain internet dan televisi. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka, melintas batas-batas wilayah sebuah negara. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang ini juga menyangkut masalah perpindahan tenaga kerja. Pada era globalisasi, tenaga kerja dapat memilih bekerja di negara manapun, sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Selanjutnya, dampak dari adanya globalisasi. Yang pertama, dampak positif. Di antaranya, masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang elektronik semakin mudah didapatkan. Perkembangan teknologi di satu tempat dengan mudah segera ditiru di tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan dan kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era global. Persaingan tersebut harus dihadapi dengan semangat untuk belajar, sebab nantinya saingan kamu akan berasal dari negara-negara lain. Kita tidak mungkin berpangku tangan hanya pasrah pada nasib. Saatnya kini mengembangkan diri untuk meraih prestasi. Jika tidak, negara kita akan semakin tertinggal. Selanjutnya, ruang sosial makin terbuka. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kamu dapat membuka luas pergaulanmu di seluruh penjuru dunia. Dengan email, chatting, telepon, dan video call kamu dapat menjumpai teman-temanmu, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Kamu tidak perlu pergi jauh-jauh, cukup gunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Komunikasi pun lancar. Selanjutnya, ada dampak negatif dari adanya globalisasi, di antaranya membanjiri produk luar negeri. Dalam globalisasi, kamu akan dihadapkan pada berbagai produk luar negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak sangat potensial untuk menjadi sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Ditambah lagi pada era global, hambatan perdagangan antar negara menjadi semakin terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih. Kegiatan produk dalam negeri menjadi terabaikan.
Ketergantungan terhadap negara maju. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Akibatnya, negara maju yang memberi pinjaman dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Umumnya, negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, setiap negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan daya saingannya. Kerusakan lingkungan hidup. Tuntutan kemajuan mengharuskan negara melakukan berbagai cara, salah satunya dengan usaha mengeksploitasi sumber daya tanpa perlu mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Akibatnya, polusi udara semakin merajalela, pencemaran semakin tidak terkendali. Belum lagi sumber daya alam banyak yang rusak. Alam pun akhirnya menjadi korban globalisasi. Selanjutnya, tantangan Pancasila di era globalisasi. Masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia, munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila, masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan, di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan terlihat sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita tidak memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tertentu, globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.